Orang-orang itu lalu menaiki perahu, hendak menuju markas Black Sea Wolves. Dalam perjalanan, mereka melewati sungai Hornless Dragon. Air di sungai itu tampak tenang, nyaris tanpa arus yang berarti. Dari atas perahu, Jaha menatap ke belakang, melihat prefektur Iliang yang perlahan menjauh. Dengan suara tenang yang terhembus angin, ia berkata, "Selamat tinggal, kampung halamanku. Aku akan pergi dulu untuk menghasilkan uang. Aku akan kembali setelah menjadi sukses dan kaya raya." Tak seorang pun menjawab. Orang-orang yang mendengarnya hanya terdiam, namun tatapan mata mereka jelas menunjukkan rasa tak suka, bahkan permusuhan. Jaha masih melanjutkan ucapannya, "Kepada tanah kelahirannya, kalau aku kembali, sambutlah aku dengan kehangatan." Kini, si pelayan rendahan telah berangkat dengan perahu. Orang-orang yang berada di atas perahu itu langsung berkeringat dingin. Dalam hati mereka bergumam, apa bajingan ini sudah gila? Usai berpamitan, Jaha menoleh ke kiri. Tatapannya menyeramkan, namun ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Di sebelah kirinya, terlihat sekelompok orang dengan wajah buruk rupa dan sorot mata kosong. Mereka tak berkata apa-apa. Hanya satu orang di tengah yang sedang asyik mengupil hidungnya, seolah sedang menggali emas. Lalu Jaha perlahan menoleh ke kanan. Dengan mata yang sama menyeramkan dan mencekam, ia kembali menatap tanpa berkata-kata. Di sebelah kanannya berdiri sekelompok orang berwajah buruk rupa lainnya. Mereka diam, tak saling berbicara, namun dari ekspresi wajahnya memancar rasa tak senang, dan permusuhan yang tak disembunyikan. Dengan nada datar dan jujur, Jaha berkata, "Wajah kalian sungguh buruk rupa. Aku jadi bertanya-tanya, apakah karena wajah kalian memang sudah buruk dari awal, maka kalian terbiasa melakukan hal-hal buruk? Ataukah karena terlalu sering berbuat buruk, wajah kalian jadi makin buruk rupa? Dunia ini memang penuh dengan misteri." Ucapan itu membuat wajah orang-orang itu mengeras. Mereka tampak kesal, namun tak satu pun yang menyahut. Jaha memegang dagunya, merenung sejenak. Dalam hati, ia bergumam, terlintas kilasan kenangan di benaknya. Tapi kalau kupikir-pikir, aku pernah mengenal seseorang yang sangat tampan tapi tingkah lakunya jauh lebih brengsek daripada mereka. Sosok itu adalah Sex Demon, seorang perwira dari Shining Light. Ia lalu berkata lagi, seolah menilai ulang perkataannya barusan. Sepertinya tak ada kaitannya antara rupa yang buruk dan kelakuan yang buruk. Kadang, yang tampan pun bisa berbuat lebih biadab. Tak satu pun dari mereka menanggapi. Semuanya hanya tertunduk dalam diam. Jaha menoleh dan bertanya, kali ini dengan nada benar-benar ingin tahu, tapi tetap saja, kenapa wajah kalian bisa sebegitu menjijikannya? Apa karena kalian sering melihat hal-hal yang menjijikan? Atau mungkin karena kalian tiap hari melihat hal menjijikan, hingga akhirnya wajah kalian berubah menjadi semenjijikan itu? Dogo Saeng menatap tajam, lalu bertanya dengan suara dingin, "Hal menjijikan?" Jaha langsung menjawab cepat, suaranya tajam, "Ya, hal menjijikan seperti pelelangan budak, dan penjualan manusia. Aku dengar Black Sea Wolves melakukan hal semacam itu, bukan?" Belum sempat suasana mereda, seorang pria berwajah buruk rupa yang duduk di sebelah kanan, menyela dengan nada jengkel, "Astaga, kenapa kau terus mengoceh? Bisakah kau diam saja?" Jaha menoleh tajam, wajahnya terlihat geram. Dengan suara keras sambil mendengus, ia membalas, "Aku belum selesai bicara, dasar sialan. Kenapa bajingan sepertimu tidak bisa mencari uang dengan cara yang benar? Keparat sepertimu seharusnya bekerja keras. Brengsek. Apa yang ada di kepalamu saat melihat budak dilelang?" Pria jelek itu terkekeh, tawa menyeringai tampak di sela giginya. Aku juga perlu mengumpulkan uang untuk bisa membeli budak, bukan? Itulah yang kupikirkan." Tawa meledak dari semua orang di atas perahu. Suaranya begitu keras, menggema di atas air, membuat telinga terasa bergetar. Namun, di tengah suara tawa yang ramai itu, Dogo Saeng justru membisu. Matanya membelalak, dan keringat mulai menetes dari pelipisnya. Tiba-tiba, dengan suara penuh amarah, Dogo Saeng berteriak, "Diam kalian, bangsat! Sebelum aku membunuh kalian satu persatu." Tentu saja, seluruh anak buah langsung bungkam. Wajah mereka pucat dan berkeringat, tak satu pun yang berani membuka mulut. Dalam diam, Dogo Saeng menggumam dalam hati. Dasar dungu. Mereka benar-benar tidak bisa membaca situasi.
Bagaimana mungkin mereka bertingkah tolol seperti itu di hadapan orang yang akan berhadapan langsung dengan ketua Black Sea Wolves? Di sisi lain, Jaha hanya menatap kosong ke belakang. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Di ujung perahu, Doggo Saeng terus mengamati dengan penuh kecemasan, berharap pria itu tidak akan menghabisinya begitu saja. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Doggo Saeng membuka suara. "Izinkan aku menanyakan satu hal, apakah kau akan membiarkan kami hidup?" Jaha tak langsung menjawab. Tatapannya tetap kosong, menembus kabut di atas air yang tenang. Dia membeku di wajahnya, dan tak satu gerak pun terlihat dari tubuhnya. Hanya angin senja yang menjawab kegelisahan itu. Dalam hatinya, Jaha bergumam, "Kenapa ya? Apa ini karena aku sudah meninggalkan prefektur Iliang? Kenapa rasanya jiwa gilaku muncul lagi? Padahal aku tidak ingin hidup sebagai Maddemon di kehidupanku yang sekarang." Namun Doggo Saeng belum menyerah. Dengan keringat menetes dari pelipis, ia kembali bersuara, kali ini lebih keras, mengguncang kesunyian di atas perahu. "Aku bertanya padamu, apa kau akan membiarkan kami hidup?" Jaha akhirnya menoleh perlahan. Sorot matanya dingin dan tak terbaca. Ia menjawab, suaranya datar seperti air yang tak beriak, "Bertarunglah satu sama lain. Siapa yang bisa bertahan hidup, akan kubiarkan hidup." Mata Doggo Saeng langsung menajam, seperti dirasuki sesuatu yang liar. Ia menjawab lantang, tanpa ragu, "Bagus. Baiklah." Mendengar itu, para anak buahnya langsung berkeringat dingin. Wajah mereka memucat seketika. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara gemetar, "Kapten?" Tiba-tiba, semua orang meraba pedang, yang tergantung di pinggang mereka. Meski masih tersarung, mereka tahu satu hal dengan pasti. Pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Dan benar saja, pertarungan pun meledak seketika. Dengan tenaga penuh, Doggo Saeng mengayunkan pedangnya, menebas leher anak buahnya satu persatu. Serangannya cepat, terlalu cepat untuk ditandingi. Tak seorang pun mampu melawan balik, semuanya berakhir dalam sekejap. Sementara itu, Jaha hanya menatap lurus ke belakang. Ia tak tergugah oleh kekacauan di depannya, tak peduli siapa yang akan menang. Baginya, hasilnya sudah jelas sejak awal. Darah mulai membanjiri lantai perahu, mengalir deras hingga tumpah dan bercampur dengan air sungai. Di tengah percikan merah itu, Doggo Saeng berdiri dengan nafas tersengal, tubuhnya berlumur darah dari kepala hingga ujung kaki. Bajunya, yang tadinya berwarna merah, kini berubah semakin merah. Jaha menoleh perlahan dan berkata dengan suara tenang, "Sesuai janjiku sebelumnya, aku akan membiarkanmu hidup." Doggo Saeng yang nyaris tumbang duduk bersila, menancapkan pedangnya pada lantai perahu. Nafasnya masih belum teratur, tapi di wajahnya terpancar sedikit kelegaan. Jaha lalu bertanya dengan nada santai, "Bagaimana keadaan Black Sea Wolves belakangan ini?" Doggo Saeng menjawab dengan nada letih, "Bagaimana apanya? Sudah jelas, tempat itu dipenuhi oleh orang-orang bodoh." Jawaban itu membuat Jaha tersenyum tipis. Ada sesuatu dalam kejujuran Doggo Saeng yang menghiburnya. Entah pertarungan barusan, atau keberaniannya yang tak biasa. Perahu itu terus melaju membelah arus sungai. Semakin jauh ia melaju, semakin dekat pula mereka dengan tujuan akhir, markas Black Sea Wolves. Di kejauhan, mulai terlihat sebuah benteng besar berdiri kokoh di tepian sungai. Di atas gerbang utamanya terukir jelas sebuah tulisan, "Benteng Ancient Black Sun." Doggo Saeng memandang bangunan itu sejenak, lalu berkata dengan suara tegas, "Inilah markas Black Sea Wolves." Jaha tidak memberi tanggapan. Tatapannya tajam, fokus menelisik keadaan sekitar, mencermati setiap gerak-gerik orang-orang yang berada di depan benteng Black Sea Wolves. Sorot matanya seperti mengukur, menimbang, menilai sesuatu yang tak terlihat. Tak lama kemudian, perahu itu merapat di sebuah dermaga kecil. Suara kayu yang bersentuhan dengan tambatan, menandakan bahwa perjalanan melalui sungai telah berakhir. Beberapa penjaga di tepian segera berseru sambil mengangkat senjata. "Berhenti di sana." Doggo Saeng melangkah maju dengan mata menyala penuh kemarahan. Suaranya keras dan tak terbantah, "Minggir. Aku membawa Li Jaha atas perintah langsung dari ketua Black Sea Wolves." Mendengar itu, para penjaga segera menurunkan senjata mereka, dan memberi jalan tanpa perlawanan. Doggo Saeng menoleh ke belakang dan berkata, "Ikuti aku." Mereka pun mulai melangkah masuk ke dalam benteng. Di balik tembok tua itu,
ternyata tersembunyi sebuah pedesaan kumuh. Rumah-rumah berdiri rapuh, terbuat dari bahan sederhana dan tampak lusuh dimakan waktu. Jaha berjalan pelan, memperhatikan setiap sudut dan bayangan, seolah tengah membaca kisah lama yang tertinggal di antara tembok reot dan jalanan tanah. Orang-orang yang melihat Jaha menatapnya dengan pandangan cemas. Pakaian mereka kumuh, wajah-wajah mereka tampak tirus dan pucat, seolah telah lama tak menyentuh makanan yang layak. Dalam hati, Jaha bergumam pelan, jadi, bahkan rakyat jelata pun ada di dalam benteng Black Sea Wolfes. Mungkin saja mereka dibawa ke sini untuk dijadikan budak. Perjalanan pun terus berlanjut, hingga akhirnya Jaha tiba di hadapan sebuah bangunan megah dan mencolok. Arsitekturnya tampak jauh lebih megah dibandingkan bangunan-bangunan lain yang dilewatinya tadi, menandakan bahwa inilah markas utama dari Black Sea Wolfes. Seorang penjaga gerbang yang berdiri tegak segera menyambut mereka. Dengan nada ragu, ia bertanya, "Kapten Doggo? Ada masalah apa?" Doggo Saeng menjawab tegas, "Aku datang membawa Li Jaha. Sampaikan hal ini kepada ketua." Penjaga itu mengerutkan dahi, nadanya semakin kebingungan. "Li Jaha? Siapa itu?" Dengan suara cepat dan dingin, Doggo Saeng menjawab, "Dia adalah orang yang membunuh Kapten Wai Seonwoo." Seketika wajah penjaga itu berubah. Keringat mulai membasahi pelipisnya, dan lidahnya keluh. Ia hanya dapat menelan ludah dalam diam, tubuhnya menegang mendengar nama yang disebut barusan. Tak lama, pintu besar aula markas utama pun terbuka lebar. Dari luar, Jaha dapat melihat jelas ruangan luas yang dipenuhi oleh para eksekutif Black Sea Wolfes. Mereka duduk berderet rapi di tempat masing-masing, kebanyakan sudah tua, menunjukkan bahwa mereka telah lama bergelut dalam dunia yang keras ini. Beberapa dari mereka terlihat saling berbisik, seolah sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Mungkin tentang kedatangan mereka. Ruangan itu sendiri dipenuhi oleh berbagai macam senjata. Tak hanya pedang, tampak pula tombak, kampak, dan senjata lain yang menggambarkan kekuatan serta sejarah panjang organisasi ini. Jaha memandangi mereka dengan wajah datar, lalu menghela napas panjang. "Banyak orang-orang tua di sini," gumamnya dengan nada bosan. "Mereka bahkan sudah terlalu tua untuk menikmati kekayaan mereka. Lalu kenapa mereka masih ikut-ikutan dalam perbuatan menjijikan seperti ini?" Doggo Saeng segera melangkah maju dan berbicara lantang, suaranya tegas dan penuh keyakinan. "Seperti yang telah ketua perintahkan, saya datang membawa Li Jaha." Para eksekutif tua yang duduk mengelilingi ruangan itu serempak menoleh. Mata mereka membelalak tak percaya, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sebagian dari mereka bahkan tampak gelisah. Sementara itu, ketua Black Sea Wolfes tetap duduk diam. Sikapnya angkuh, tubuhnya bersandar malas ke depan, dengan satu tangan bertumpu pada paha, seolah ingin menegaskan bahwa siapapun yang dibawa oleh Doggo Saeng, tidak layak mendapat perhatiannya. Tanpa banyak bicara, Jaha melangkah mendekati salah satu eksekutif tua yang berkepala botak dan berjanggut panjang. Ia menatap eksekutif tua itu tanpa gentar, lalu berkata tenang, "Minggir. Aku mau duduk." Eksekutif botak tua itu terkejut. Dahinya berkerut, dan keringat mulai mengalir di pelipisnya. Dengan suara tercekat, ia bertanya, "Apa kau bilang?" Jaha tak menjawab. Dalam sekejap, tangannya melayang. Suara tamparannya terdengar keras, menghantam pipi eksekutif tua itu dengan kecepatan begitu tinggi, hingga sulit ditangkap oleh mata biasa. Tubuh si eksekutif botak tua itu langsung terlempar dari tempat duduknya. Ia terguling-guling di lantai, jatuh tak berdaya. Kepalanya memantul, dan tubuhnya menggelinding, seperti bakso tumpah tak tentu arah. Para eksekutif tua yang lain tersentak. Mata mereka membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam hati mereka, satu pertanyaan mencuat tajam, siapa bajingan ini, berani-beraninya berbuat seperti itu? Tanpa mengucap sepatah kata pun, Jaha menarik kursi kosong yang ada di sisi ruangan. Ia membawanya ke tengah, tepat di pusat lingkaran tempat para eksekutif duduk, seolah tanpa mempedulikan siapapun. Sementara itu, si eksekutif tua yang botak masih terkapar di lantai, tak bergerak. Dengan tenang namun penuh kesombongan, Jaha duduk. Satu kakinya ia silangkan di atas kaki yang lain, memperlihatkan sikap tak gentar. Kini ia berada tepat di hadapan ketua Black Sea Wolfes, hanya terpisah beberapa langkah saja. Pandangan mereka bisa bertemu tanpa halangan. Tiba-tiba, salah satu eksekutif tua lain bangkit dari duduknya.
wajahnya memerah, dan suaranya menggema memenuhi ruangan. Si brengsek ini, berani-beraninya. Kau kira ini tempat apa? Namun sebelum kemarahannya membakar ruangan lebih jauh, Ketua Black Sea Wolves mengangkat tangannya. Suaranya tenang, datar, tanpa sedikit pun terguncang. Berhenti. Tatapan ketua itu menyipit. Dalam diamnya ada ketajaman, seolah sedang menimbang dan mengukur sesuatu yang tak bisa ditebak. Eksekutif tua itu langsung membungkam. Dengan kesal, ia kembali duduk dan menyilangkan tangan di dadanya, ekspresi tak puas jelas tergurat di wajahnya. Tapi ia tak berkata apa-apa lagi. Jaha tetap diam. Sikapnya tenang, hampir tak terpengaruh, seperti air yang tak terusik angin. Ia hanya menatap ke depan tanpa bicara, membiarkan suasana mengeras di sekelilingnya. Mata para eksekutif kini serempak menajam ke arahnya. Ketegangan yang terasa seolah bisa dipotong dengan pisau. Wajah mereka membeku, namun sorot mata mereka menyiratkan satu hal, permusuhan. Lalu, Ketua Black Sea Wolves membuka mulutnya lagi. Kali ini dengan senyum tipis di wajahnya dan ada suara yang tenang, nyaris bersahabat. Jadi kau yang bernama Li Jaha? Perjalananmu pasti melelahkan. Kau telah datang dari jauh, maka mari kita selesaikan urusan ini dengan cepat. Ketua Black Sea Wolves akhirnya angkat bicara, suaranya tenang namun penuh tekanan. Li Jaha, kau telah membunuh 3 orang dari kelompok kami. Kudengar alasannya karena mereka membakar rumahmu. Benarkah itu? Jaha menatap lurus ke depan, jawabannya keluar cepat dan datar. Mungkin. Ketua Black Sea Wolves mengangguk pelan, seolah sudah memperkirakan jawaban itu. Baiklah, karena kami yang lebih dulu memulai, kau boleh pergi, setelah kau memotong 3 jarimu sendiri. Tanpa ragu, Jaha langsung menjawab, tegas dan tanpa basa-basi. Ditolak. Aku tidak bisa sembarangan memotong bagian tubuh, yang merupakan pemberian dari orang tuaku. Ketua Black Sea Wolves menarik napas, lalu kembali membuka suara, kini seolah memberi jalan tengah. Kalau begitu, kau harus potong 1 jarimu, dan membayar 100 plat emas. Anggap saja itu sebagai ganti rugi, atas kerugian kami. Dan mulai sekarang, kau akan berada di bawah pengawasan kami. Sebelum Jaha sempat membuka mulut, sang ketua mengangkat tangannya dan menutup percakapan itu. Keputusan berakhir, cukup sekian, terima kasih. Sejurus kemudian para eksekutif lainnya langsung bersahutan, suaranya hampir bersamaan. Ketua, terima kasih atas kerja kerasnya. Benar, Anda telah bekerja keras. Jaha hanya tersenyum kecil, tak mengatakan sepatah kata pun. Namun dalam hatinya, ia bergumam, oh, jadi begini cara mereka menyelesaikannya? Ternyata benar, dunia ini dipenuhi orang-orang gila. Jaha lalu berkata lantang, suaranya menggema memenuhi ruangan, ditolak. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Dan meskipun aku punya, aku tidak akan memberikannya. Ucapan itu seketika membuat para eksekutif tua terdiam. Mata mereka membelalak, dan urat-urat di wajah mereka mulai tampak jelas, tanda amarah yang mereka tahan dalam-dalam. Dengan sorot mata menyipit dan suara berat penuh tekanan, Ketua Black Sea Wolves akhirnya berbicara, bagaimanapun caranya, uang itu akan kami dapatkan. Keluargamu harus membayar semua ganti ruginya. Apa kau tak keberatan jika memang harus seperti itu? Namun Jaha hanya tersenyum samar, wajahnya seolah bercahaya dalam keheningan yang menegang. Lalu dengan suara tenang namun menusuk, ia menjawab, aku sudah tidak punya keluarga. Aku yatim piatu. Bahkan hari ini pun, aku masih merindukan mereka. Aku merindukan masakan mie buatan mereka. Kata-kata itu jatuh seperti batu di permukaan air yang tenang. Para eksekutif tua terdiam. Keringat dingin mulai membasahi pelipis mereka. Seolah-olah mereka baru saja mendengar sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan. Sesuatu yang membuat dada mereka terasa sesak. Hati mereka pun terasa tak nyaman, seperti tersentuh oleh sesuatu yang tak terduga, belas kasih yang terlambat datang. Ketua Black Sea Wolves berkata dengan suara penuh tekanan, jika kau tak memiliki keluarga, maka orang-orang di prefektur Iliang yang akan menanggung seluruh ganti rugi itu. Apa kau tidak keberatan dengan keputusan seperti itu? Jaha mengerutkan dahi, wajahnya memancarkan kekesalan yang tak disembunyikan. Dengan nada tajam ia menjawab, hei, tua bangka, kau benar-benar menjengkelkan. Mulut busukmu membuatku muak. Lalu, dengan sorot mata yang berubah dingin dan tajam, Jaha menekankan ucapannya.
Wajahnya serius, sikap tubuhnya tegap, penuh tekanan. Ia menatap lurus ke arah ketua Black Sea Wolves, lalu berkata, "Kalau begitu, aku juga akan memberimu pilihan." Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat serius, dengan suara berat yang penuh ancaman, "Pilihlah. Maju ke sini sambil berlutut, dan jilat sepatuku dengan mulut busukmu itu." Belum sempat kalimatnya selesai sepenuhnya, tatapan Jaha semakin menajam. Tekanan dari sorot matanya begitu kuat hingga membuat udara di ruangan terasa menegang. "Atau," lanjut Jaha, suaranya kini pelan namun menggema, "semua orang di ruangan ini akan mati." Begitu ucapan itu meluncur, para eksekutif tua yang duduk di sekeliling ruangan langsung terperanjat. Mata mereka membelalak lebar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sementara itu, Dogo Saeng berdiri terpaku. Wajahnya memucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia sedikit mengenal Jaha, dan ia tahu satu hal, Jaha akan menepati ucapannya. Ketua Black Sea Wolves mendengus keras, lalu menyipitkan mata. Guratan marah mulai tampak jelas di wajahnya, menunjukkan bahwa ia mulai kehilangan kesabaran terhadap ancaman yang baru saja dilontarkan oleh Jaha.